Kali ini Toxic Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Escape Plan 2023, di mana di film ini diperankan oleh duo legend yaitu Mamang Sylvester Stallone dan Mamang Arnold Schwarzenegger. Film ini menceritakan tentang bagaimana jeniusnya Mamang Stallone untuk melarikan diri dari penjara keamanan tingkat tinggi. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Ray. Pada saat ini Ray sedang berada dalam penjara keamanan tingkat tinggi federal di daerah Colorado. Pada saat itu Ray terlibat suatu keributan dengan tahanan lainnya dan mengakibatkan Ray dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di dalam sel tersebut Ray diawasi dengan ketat oleh penjaga dan diawasi setiap saat oleh kamera keamanan. Di dalam sel itu, Ray hanya diperbolehkan membawa satu barang, yaitu buku. Namun di dalam sel isolasi tersebut, Ray merenung dan segera menyusun rencana dan memperkirakan tata letak penjara tersebut. Pada saat itu, Ray menganalisa bahwa tempat dengan keamanan paling tinggi terletak di samping garasi pemadam kebakaran. Kemudian Ray pun melihat bahwa penjara tersebut memiliki kekurangan penjaga dan berpikir bahwa pekerjaan Ray untuk kabur dari penjara bisa lebih mudah. Selama di penjara, Ray memperhatikan perilaku para penjaga, termasuk suka sebat dulu alias merokok sebatang dengan kurun waktu sekitaran 5-7 menit. Informasi yang dibutuhkan Ray pun telah lengkap untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Saat ini Ray berpikir cara untuk bisa mengakses kode sandi ke pintu penjara saja. Ternyata selain jenius, Ray pun terkesan seperti MacGyver. Dia memisahkan lapisan plastik dari kemasan susu yang dia terima setiap kali dia makan. Ray pun meletakkan plastik tersebut di touchpad agar bisa menyalin kode sandi pintu tersebut. Setelah mengetahui kode sandi pintu itu, Ray pun berhasil menghubungi rekannya yang berada di luar penjara untuk membuat keributan tepat ketika Ray akan melarikan diri. Hari di mana Ray akan melarikan diri pun tiba ketika Ray melihat bahwa para penjaga sedang melakukan kebiasaannya, yaitu sebat. Ray pun dengan cepat membuka pintu penjara dengan kode sandi yang telah ia ketahui. Karena sebelumnya Ray telah mempetakan tata letak penjara, dengan mudahnya Ray pun keluar dari penjara tersebut melalui ventilasi udara. Di sisi lain, rekan Ray membuat kegaduhan di samping penjara dengan meledakkan sebuah mobil guna mengalihkan para penjaga penjara tersebut. Dan tiba-tiba petugas pemadam penjara pun dengan cepat menuju tempat kebakaran tersebut. Tak disangka ternyata Ray telah ikut dalam mobil pemadam kebakaran tersebut dengan posisi menggantung di bagian bawah kendaraan. Setelah berhasil kabur dari penjara tersebut, rekan Ray pun yang bernama Abigail dan Bus segera menjemput Ray. Mereka pun meninggalkan Ray di sebuah telepon umum di mana Ray ditangkap kembali. Namun sebelum Ray kembali ditangkap, salah satu rekan Ray yang bernama Lester tiba di tempat tersebut guna menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ray pun segera dilepaskan kembali. Di adegan lain diperlihatkan bahwa Ray dan Lester tengah berbicara kepada kepala penjara. Jati diri asli dari Ray pun kini terungkap, bahwa ia bukanlah seorang penjahat, melainkan pendiri dari perusahaan keamanan yang bernama Breslin. Perusahaan tersebut menguji sistem keamanan penjara, jadi bolak-balik ke penjara hanya untuk mengetes keamanan penjara saja. Kutan geningan si Ray tehnya. Ray pun telah mendapat predikat sebagai orang yang mampu kabur dari penjara manapun di dunia. Pihak penjara pun berterima kasih kepada Ray karena kini keamanan penjara bisa lebih baik lagi.
Setelah kejadian itu, Ray pun datang kembali ke kantornya. Setelah sekian lama Ray keliling penjara hanya untuk menguji keamanan penjara-penjara tersebut. Ray pun mendapatkan sambutan dari rekan kerjanya, yaitu dari Abigail dan Hus. Ray pun bertemu dengan Lester sekaligus mempertemukannya dengan seorang wanita yang merupakan agen CIA yang bernama Jessica Miller. Pada saat itu, Jessica menawarkan pekerjaan kepada Ray untuk menguji sebuah penjara yang sampai saat ini tidak diketahui lokasinya tersebut. Jessica pun kembali menjelaskan bahwa ketika Ray berada di dalam penjara itu, semua tim Ray tidak dapat menghubungi ataupun mengetahui keberadaan Ray pada saat itu. Jessica menawarkan bayaran yang sangat fantastis kepada Ray untuk tugas tersebut. Namun, Ray seakan menolak pekerjaan itu kecuali jika Lester yang memintanya. Setelah kesepakatan tersebut, Ray pun diberikan sebuah identitas palsu berkebangsaan Spanyol dengan nama Anthony Portos yang merupakan seorang teroris bayaran. Hus dan Abigail pun memasangkan pelacak pada lengannya sebagai prosedur jika nanti Ray tak bisa ditemukan. Tiba-tiba ketika Ray sedang berada di tempat keramaian, beberapa orang berusaha untuk menculik Ray. Setelah Ray dimasukkan ke dalam mobil, para penculik itu pun seolah tahu bahwa di dalam lengan Ray telah dipasangi alat pelacak, sehingga mereka pun berusaha untuk mengeluarkannya. Setelah berhasil mengeluarkan alat pelacak tersebut, Ray pun sengaja dibius agar kehilangan kesadarannya dan membuat Ray tak tahu arah tujuan yang sebenarnya. Betapa kagetnya Ray ketika dia terbangun di sebuah ruangan kaca yang ternyata itu adalah sebuah sel penjara. Ketika Ray melihat ke sekeliling, ternyata banyak sel yang sama dengan yang ia tempati saat ini. Penjara tersebut diawasi dengan keamanan CCTV yang sangat canggih, di mana kemanapun Ray bergerak, kamera itu pun mengikuti gerakannya. Tak lama setelah Ray sadar, Ray pun dipanggil oleh kepala sipir penjara yang bernama Hobbs. Tah eta bebengokna. Setelah Hobbs memperkenalkan diri, Ray pun kebingungan karena menurut informasi yang ia dapat, kepala sipir penjara yang seharusnya adalah orang yang bernama Mars. Setelah tahu kejanggalan tersebut, Ray pun mencoba menyebutkan kode evaluasi agar ia bisa segera keluar dari penjara tersebut. Namun sayang, malang tak dapat diundang dan untung pun tak dapat diraih. Ray malah diabaikan oleh Hobbs. Hobbs pun pergi sambil mengatakan bahwa Ray adalah tahanannya saat ini, yang membuat Ray olohok bengong. Sedangkan kedua temannya, yaitu Abigail dan Hus, tengah mencari keberadaan Ray yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Ray pun dimasukkan kembali ke dalam penjara yang pada saat itu semua tahanan yang ada di dalam penjara tersebut tengah diungsikan ke tempat yang dinamakan bubble. Semua penjaga memakai topeng yang serupa. Lebih parahnya lagi, semua penjaga di penjara itu bisa memukul tahanan yang tidak mereka sukai. Pada saat itu, Ray didekati oleh salah satu tahanan yang bernama Emil. Emil pada saat itu memperingatkan Ray untuk tidak membunuhnya. Emil pun kembali mengatakan bahwa alasan ia dipenjara hanyalah karena beberapa orang yang membutuhkan informasi tentang bosnya yang bernama Mayhem. Ray pun menyadari bahwa di tempatnya saat ini bukanlah penjara biasa, melainkan penyiksaan bagi musuh-musuh para mafia. Ray pun mulai menyusun rencana yang dibantu bersama Emil. Hal pertama yang ia ingin selidiki adalah ruangan isolasi. Ray dan Emil pun membuat keributan sehingga mereka bisa dijebloskan ke dalam ruang isolasi tersebut. Dan tiba-tiba ternyata semua di luar ekspektasi Ray, bahwa ruangan isolasi tersebut hanyalah ruangan penyiksaan yang fungsinya seperti open dan membuat Ray bersama Emil merasa sangat kepanasan.
Hal ini bertujuan agar tahanan yang berada di dalamnya mengalami dehidrasi dan berhalusinasi bahwa mereka sedang berada di dalam neraka. Setelah seharian mereka berada di sana, seorang dokter yang bernama, kita sebut saja dengan nama Otok. Si Otok bertugas memeriksa tahanan di ruangan isolasi tersebut. Namun karena bebengetan alias muka Ray pada saat itu pikarunyangan alias wajah memelas, dokter Otok pun pada saat itu seakan bersimpati terhadap Ray. Melihat hal tersebut, Ray pun bertanya di mana lokasinya saat ini. Namun si Otok pun hanya bisa terdiam dan pergi begitu saja, yang membuat Ray pun kembali olohok bengong. Setelah kejadian tersebut, Ray dan Emil pun dikembalikan ke dalam penjara. Mereka pun terlibat pembicaraan yang mengarah pada pengamatan Ray terhadap ruangan isolasi itu, bahwa dinding besi ruangan isolasi itu hanya direkatkan memakai paku baja, dan diharapkan bisa mempermudah Ray bersama Emil untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Ray pun meminta Emil untuk mencari plat logam yang diharap bisa untuk membuka paku baja tersebut. Di lain kesempatan, kepala sipir memanggil Emil dan kembali bertanya tentang informasi mengenai bosnya yang bernama Mannheim. Dan tiba-tiba pada saat bersamaan, Emil pun mendapatkan plat baja yang diminta oleh Ray. Sebelum Emil memberikan plat baja tersebut, Emil meminta imbalan dengan bertanya kepada Ray tentang rencananya. Ray pun menjawab bahwa ia telah menganalisa penjara yang ia tempati saat ini sebenarnya berada di dalam tanah, sehingga jika ia bisa membuka paku baja itu, ia bisa naik ke atas untuk melarikan diri. Emil pun berpikir bahwa Ray bisa membuatnya terbebas dan melarikan diri dari penjara tersebut. Mereka pun berencana untuk melakukan keributan agar Emil dan Ray bisa kembali ke ruangan isolasi. Dan tiba-tiba setelah tiba di ruangan isolasi tersebut, Ray pun segera membuka paku baja itu dengan plat yang telah ia peroleh sambil bersembunyi dari kamera pengawas. Setelah terbuka, Ray memberikan tanda kepada Emil agar bisa mengalihkan pengawas, sedangkan Ray dengan cepat menutupi kamera pengawas dengan kertas aluminium yang ia bawa di dalam mulutnya. Ray pun merangkak dan berhasil keluar dari ruangan isolasi tersebut. Setelah itu, ia tak menyia-nyiakan kesempatan. Ray segera merangkak ke atas, namun Ray secara tak sengaja memecahkan pipa dan menyebabkan air menyembur dari pipa tersebut. Dan tiba-tiba betapa kagetnya Ray bahwa yang telah ia perkirakan saat ini salah. Posisi dan lokasi penjara merupakan sebuah kapal kargo laut, kargo besar dan sedang berada di tengah lautan dengan arah yang belum diketahui. Ray pun harus segera kembali ke ruangan isolasi tersebut sebelum ada orang yang melihatnya. Karena sebelumnya Ray tak sengaja memecahkan pipa saluran air, kini jalan yang sebelumnya Ray lewati telah terendam air, sehingga dapat memudahkan Ray untuk kembali menuju ruang isolasi tersebut. Namun tiba-tiba di lain tempat, Hus dan Abigail menemui Lester untuk menanyakan keberadaan Ray saat ini. Karena Abigail melihat bahwa kontrak dan pembayaran pekerjaan Ray saat ini telah dibatalkan. Dan juga wanita yang bernama Jessica Miller, si agen CIA pun telah menghilang dan tak bisa dihubungi. Hus dan Abigail pun meminta Lester untuk melakukan pencarian keberadaan Ray. Namun sayang, Lester menolaknya dengan alasan bahwa Ray saat ini telah melakukan pekerjaan tersebut.
Setelah Hus dan Abigail meninggalkan kantor Lester, Lester pun segera menghubungi seseorang. Tak disangka bahwa Lester saat ini telah menghubungi si kepala sipir penjara, yaitu Hobbs. Saat ini Lester meminta kepada Hobbs untuk menahan Ray selama-lamanya. Lester melakukan hal tersebut dikarenakan Lester ingin menguasai perusahaan Ray sepenuhnya dan menjadi pemilik tunggal dari perusahaan tersebut. Dasar kamu manusia durjana. Saat ini Abigail dan Hus tak menyerah dan memilih untuk melanjutkan pencarian lokasi Ray saat ini. Akhirnya Hus menemukan sebuah penjara ilegal dengan nama tempat kuburan, di mana di tempat tersebut merupakan tempat semua mafia dan orang kaya menaruh musuh-musuh mereka. Di tempat itu pun kini Ray berada, namun Hus tidak menemukan lokasi sebenarnya dari tempat tersebut. Kembali di tempat Ray dan Emil ditahan, kini mereka mulai menganalisa kebiasaan para penjaga penjara. Namun Ray mendapatkan kesulitan karena semua penjaga di tempat tersebut memakai topeng yang sama. Sampai dengan saat ini pun Ray masih kebingungan tentang posisinya saat ini, karena Ray telah mengetahui bahwa mereka sedang berada di atas kapal kargo. Ray pun mencoba meminta bantuan dokter penjara alias si Otok, namun si Otok tetap menolak dan emoh untuk menjawab Ray. Dengan cerdiknya, Ray menyelundupkan selembar kertas karton yang akan digunakan untuk Ray sebagai navigator kapal yang bisa menentukan garis lintang kapal. Untuk bisa melakukan hal tersebut, Ray harus berada di atas geladak kapal tersebut. Dan secara kebetulan seorang narapidana lain yang kita sebut saja dengan nama Doclo bersedia membantu Ray dan Emil. Dengan imbalan si Doclo pun harus ikut dalam pelarian tersebut. Karena si Doclo bisa dibilang telah lama berada di dalam penjara dan kebetulan seorang muslim, si Doclo pun untuk terakhir kalinya meminta kepada sipir penjara untuk bisa sholat di atas kapal tersebut. Karena utek Hobbs berpikir bahwa si Doclo tak akan melarikan diri dan telah lama di penjara tersebut, akhirnya Hobbs pun mengizinkan si Doclo untuk melakukan hal tersebut. Singkat cerita, dengan bantuan si Doclo, Ray pun kini mengetahui arah lintang kapal saat ini. Ray pun menyimpulkan bahwa saat ini mereka berada di Samudra Atlantik yang berdekatan dengan Maroko. Namun mereka masih ragu dengan posisi mereka. Karena Ray dan Emil dikejar deadline, mereka pun harus segera merencanakan pelariannya. Secara kebetulan Emil mempunyai seorang teman di Maroko. Jika Emil bisa menyampaikan pesannya tersebut kepada temannya, maka temannya akan membantunya kabur dari penjara tersebut. Ray pun kembali bertemu dengan si dokter penjara dan kembali meminta bantuan kepada si dokter Otok tersebut. Akhirnya si Otok bersedia membantu Ray dan Emil dengan mengirimkan sebuah pesan kepada Emil tentang lokasi kapal saat ini. Tibalah hari di mana Ray, Emil dan si Doclo akan melakukan rencana pelarian tersebut. Si Doclo pun dengan sengaja memberikan informasi palsu kepada Hobbs tentang kerusuhan yang akan terjadi di sel blok A. Hobbs pun percaya dan mengirimkan semua penjaga ke sel tersebut, sehingga sel yang bernama Babilonia di mana Ray, Emil dan si Doclo menjadi minim pengawalan. Ketika waktunya telah tepat, Ray pun memulai keributan di sel tersebut dan tiba-tiba setelah keributan terjadi, mereka pun segera pergi untuk menuju puncak geladak kapal tersebut. Namun sayang, sebelum Ray, Emil dan si Doclo sampai di puncak, pintu pun di-lockdown oleh para penjaga. Di saat yang bersamaan, teman-teman Emil pun datang dengan menggunakan helikopter untuk menyelamatkan mereka. Baku tembak pun tak dapat terhindarkan lagi. Dan tiba-tiba
Namun sayang, pada saat itu si Doclo tertembak yang membuat Ray harus berpikir kembali. Ray pun memerintahkan Emil untuk menemani si Doclo, sedangkan Ray menuju ruang kendali untuk mematikan listrik. Karena hanya dengan cara inilah pintu dek bisa dibuka secara manual. Di saat yang bersamaan si Doclo meminta Emil untuk meninggalkannya, karena si Doclo berpikir tak akan bisa selamat dari pelarian tersebut. Dengan berat hati Emil pun meninggalkan Doclo. Tak berselang lama dan tiba-tiba Emil berhasil memojokkan para penjaga itu dengan tembakan yang membabi buta. Namun sayang, pada saat ini Ray masih terjebak di dalam kapal tersebut. Ray pun mempunyai ide untuk keluar lewat pembuangan air di kapal itu. Dan pada akhirnya Ray pun bisa keluar dari kapal tersebut. Melihat hal itu, Emil dengan cepat melemparkan sebuah tangga helikopter kepada Ray. Di saat yang bersamaan, Ray pun menembaki tangki minyak yang ada di kapal tersebut dan mengakibatkan terjadinya ledakan sehingga Hobbs beserta para anak buahnya pun tewas. Ray dan Emil pun terbang dan mendarat dengan selamat di sebuah pantai yang berada di negara Maroko. Sebuah mobil pun datang untuk menjemput keduanya. Namun betapa terkejutnya Ray, pada saat ini yang keluar dari mobil tersebut adalah Jessica. Dan Emil pun berkata bahwa Jessica adalah anaknya. Emil pun berkata bahwa dialah merupakan sosok Mannheim tersebut. Jessica dengan sengaja menutupi identitas ayahnya agar ayahnya bisa selamat. Dan Jessica pun bekerja sama dengan Ray agar Ray bisa membebaskan ayahnya. Jessica pun memberitahukan rahasia kepada Ray bahwa Lester terlibat dengan ini semua dan meminta kepada Hobbs untuk menahan Ray selamanya. Musuh dalam selimut. Beberapa waktu kemudian Ray pun menemui Abigail. Abigail mengatakan bahwa Lester berambisi untuk menjadi CEO penjara tersebut. Jika terbukti Ray tak bisa melarikan diri dari penjara itu. Kini Lester pun berencana kabur, namun Abigail dan Hus berhasil melacak keberadaan Lester. Kemudian mereka pun membuat rencana balas dendam kepada Lester. Ketika Lester berada di dalam mobil tersebut, Hus dengan penuh nafsu menyerang Lester dan membuat Lester tak sadarkan diri. Namun ketika Lester tersadar, Lester pun kebingungan karena saat ini Lester masih berada di mobilnya dan terkunci di sebuah kontainer. Diketahui bahwa kontainer tersebut sedang berada di sebuah kapal kargo dengan tujuan yang tidak diketahui. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah musuh di dalam selimut alias Tumila lebih kejam daripada teman satu selimut. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih kepada kalian yang telah sudi menonton video ini. Semoga awal dan akhir selalu diliputi dengan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Sayonara, see you next film.